Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai analisis arus kas. Adapun anggota dari kelompok 5 yang pertama ada Sylvia Dian Arsdani dengan NIM 2019310195. Yang kedua ada Vinolia Wahyu dengan NIM 2019310284. Yang ketiga ada Risma Novita Putri dengan NIM 2019310304. Yang keempat ada Rofi Romadoni dengan NIM 2019310322. Dan yang terakhir ada Aulia Naura dengan NIM 2019310334. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian laporan arus kas. Salah satu laporan keuangan yang diperlukan para pengambil keputusan adalah laporan arus kas. Laporan arus kas berupa anggaran dan realisasi yang berguna antara lain untuk memprediksi kebutuhan kas perusahaan agar tidak kurang dan tidak berlebih. Kekurangan kas menimbulkan ketidakstabilan usaha, sedangkan kelebihan kas merupakan kondisi yang tidak efisien. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang berisi informasi aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Informasi ini penyajiannya diklasifikasikan menurut jenis kegiatan yang menyebabkan terjadinya arus kas masuk dan kas keluar tersebut. Kegiatan perusahaan umumnya terdiri dari 3 jenis, yaitu kegiatan operasional, kegiatan investasi, serta kegiatan keuangan. Baik, untuk yang berikutnya saya akan menjelaskan tujuan dan kegunaan laporan arus kas. Tujuan, laporan arus kas disusun dengan tujuan utama untuk memberikan informasi tentang aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan basis kas atau cash basis selama periode akuntansi tertentu. Untuk kegunaannya sendiri, menurut Harry, laporan arus kas digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kegiatan operasional yang telah berlangsung dan merencanakan aktivitas investasi dan pembiayaan di masa yang akan datang. Laporan arus kas digunakan oleh kreditor dan investor dalam menilai tingkat likuiditas maupun potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Sofyan Safri Harahap, kegunaan laporan arus kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan perusahaan mengenerate kas, merencanakan, mengontrol arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan pada masa lalu. Yang kedua, kemungkinan arus kas masuk dan keluar arus kas bersih perusahaan, termasuk kemampuan membayar dividen di masa yang akan datang. Yang ketiga, informasi bagi investor dan kreditor untuk memproyeksikan return dari sumber kekayaan perusahaan. Yang keempat, kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas ke perusahaan di masa yang akan datang. Yang kelima, alasan perbedaan antara laba bersih dibandingkan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Dan yang terakhir, pengaruh investasi, baik kas maupun bukan kas dan transaksi lainnya terhadap posisi keuangan perusahaan selama satu periode tertentu. Untuk yang berikutnya adalah pelaporan arus kas berdasarkan aktivitas. Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas dan pembayaran kas berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan yang merupakan aktivitas utama dalam bisnis perusahaan. Yang pertama, aktivitas operasi merupakan aktivitas perusahaan yang terkait dengan laba. Selain pendapatan dan beban yang disajikan dalam laporan laba rugi, aktivitas operasi juga meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar bersih yang berkaitan dengan kegiatan operasi tersebut. Yang kedua ada aktivitas investasi, merupakan cara untuk memperoleh dan menghentikan aktiva non-kas dan aktiva setara non-kas meliputi aktiva yang diharapkan untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan serta pemberian pinjaman dan penagihan pokok pinjaman. Yang terakhir, aktivitas pendanaan merupakan cara untuk mendistribusikan, menarik, dan mendapatkan dana untuk mendukung aktivitas bisnis, meliputi mendapatkan pinjaman dari kreditor dan pembayaran pokok pinjaman serta kontribusi dan penarikan oleh pemilik serta pengembalian atas investasi atau dividen. Sekian presentasi dari saya. Untuk slide yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Vinolia Wahyu akan melanjutkan penjelasan mengenai aliran kas dan hubungannya dengan siklus kehidupan produk.
di mana pada tiap tahap siklus kehidupan produk, aliran kas mempunyai pola yang berbeda-beda. Nah, dapat dilihat dari gambar di samping. Gambar bagian atas menunjukkan hubungan antara pendapatan dengan siklus kehidupan kas. Sementara gambar bagian bawah menunjukkan hubungan aliran kas dengan siklus kehidupan produk. Dilihat dari gambar di samping, selama tahap perkenalan dan pertumbuhan, aliran kas dari operasi biasanya negatif. Hal ini mencerminkan investasi perusahaan untuk membangun infrastruktur seperti membangun pabrik, melakukan promosi, dan lain sebagainya. Sementara itu, aliran kas masuk dari penjualan produk masih kecil. Hal ini dikarenakan penerimaan konsumen terhadap produk belum begitu luas, sehingga kas yang dihasilkan juga tidak begitu besar. Nah, selama tahap ini, kas masuk diperoleh dari pendanaan luar, seperti halnya hutang, atau bisa jadi dari penjualan saham baru, atau bisa juga dari penyertaan oleh pemegang saham lama atau pemilik perusahaan. Pada tahap pertumbuhan, produk mulai diterima oleh konsumen, sehingga permintaan tumbuh dengan pesat. Nah, pada tahap ini aliran kas masuk mulai meningkat, tetapi investasi masih diperlukan, terutama investasi pada piutang dan persediaan. Nah, hal ini digunakan sebagai antisipasi penjualan produk yang lebih meningkat pada masa-masa mendatang. Nah, penambahan kapasitas barangkali juga dilakukan pada tahap ini karena aliran kas bersih atau net bisa negatif atau juga bisa positif, tergantung tingkat pertumbuhan dan besarnya investasi. Selanjutnya, tahap kedewasaan. Pada tahap kedewasaan, pola aliran kas berubah cukup drastis, di mana pada tahap ini aliran kas keluar tidak lagi besar seperti tahap-tahap sebelumnya. Pada tahap ini tidak diperlukan lagi investasi pada pengembangan kapasitas, melainkan investasi hanya diperlukan untuk memelihara atau merawat pabrik. Nah, pada tahap ini investasi pada modal kerja mulai stabil, yang artinya tidak ada peningkatan lagi. Nah, produk mulai diterima luas oleh masyarakat dan aliran kas masuk dari penjualan mulai meningkat. Hasilnya adalah aliran kas atau net yang positif. Pada masa lebih lanjut pada tahap kedewasaan ini, bahkan aliran kas masuk dari investasi bisa menunjukkan nilai positif karena aset-aset yang tidak lagi diperlukan ada yang bisa dijual pada tahap ini. Aliran kas keluar pada tahap ini terutama dari kegiatan pendanaan atau financing, yaitu pembayaran dividen dan pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Aliran kas masuk bisa dihasilkan dari investasi dan operasi akan mengalami penurunan. Sementara aliran kas keluar terutama dipakai untuk melunasi hutang. Nah, pada tahap ini kecenderungannya adalah aliran kas atau net yang negatif. Selanjutnya yaitu rasio arus kas khusus. Yang pertama yaitu rasio kecukupan arus kas, di mana rasio kecukupan arus kas dihitung dengan rumus jumlah kas dari operasi selama 3 tahun dibagi dengan jumlah pengeluaran modal ditambah dengan penambahan persediaan dan ditambah dengan dividen tunai selama 3 tahun. Berikutnya yaitu rasio reinvestasi kas, di mana rasio reinvestasi kas dapat dihitung dengan cara arus kas operasi dikurangi dengan dividen dibagi dengan aktiva kotor ditambah investasi ditambah aktiva lain dan ditambah dengan modal kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Risma Novita dengan NIM 2019310304. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pembahasan yang pertama yaitu rasio arus kas lainnya. Terdiri dari liquidity ratio atau rasio likuiditas. Rasio ini menfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo dengan menggunakan kas dari aktivitas operasi serta digunakan untuk menilai tingkat likuiditas suatu perusahaan. Analisis rasio likuiditas atas arus kas terdiri dari A. Current cash debt coverage adalah rasio dari arus kas hasil operasi terhadap hutang lancar rata-rata.
Rasio ini menunjukkan berapa besar kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi dapat menutupi kewajiban lancar rata-rata. Dan untuk rumusnya, current cash debt coverage sama dengan cash flow from operational activities dibagi average current liabilities. Hutang lancar rata-rata diperoleh dengan cara menambah saldo awal dengan saldo hutang lancar, kemudian dibagi dengan 2. Menurut penelitian, rasio ini termasuk dalam kategori baik apabila perusahaan menghasilkan nilai rasio di atas atau sama dengan 40%. Kemudian cash dividend coverage. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dengan menggunakan arus kas dari operasi. Rumus cash dividend coverage sama dengan operating cash flow per share dibagi dividen per share. Rasio ini dapat dimodifikasi untuk menunjukkan pembayaran dividen kepada semua pemegang saham atau hanya kepada pemegang saham biasa. Apabila penutupan arus kas atas pembayaran dividen hanya kepada pemegang saham biasa, maka rasio ini dapat dicari dengan mengurangkan dividen saham preferen dari arus kas operasi dibagi dengan dividen saham biasa. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin liquid suatu perusahaan. Akibatnya akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu solvency ratio atau rasio solvabilitas. Analisis terhadap rasio solvabilitas pada analisis rasio arus kas bertujuan untuk menilai kecukupan arus kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis ini terdiri dari yang pertama cash long term debt coverage. Rasio ini menunjukkan kecukupan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi yang digunakan untuk membayar utang perusahaan. Rumus cash long term debt coverage yaitu sama dengan cash flow from operational activities dibagi average total current liabilities. Average total liabilities diperoleh dengan cara menambah saldo awal dengan saldo akhir total kewajiban, kemudian dibagi dengan 2. Suatu bentuk alternatif dari rasio ini adalah dengan mengurangkan arus kas dari operasi dengan pembayaran dividen. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin solvent suatu perusahaan. Dari kebanyakan literatur yang ada menyarankan bahwa 20% adalah ukuran yang memadai untuk rasio ini. Kemudian yang kedua, cash interest coverage adalah rasio arus kas dari operasi ditambah dengan pembayaran bunga dan pajak terhadap pembayaran bunga aktual. Semakin besar rasio ini, maka perusahaan dikatakan semakin baik. Rumus cash interest coverage yaitu sama dengan earning before interest and tax atau EBIT dibagi interest expense. Beban bunga atau interest paid dan beban pajak pada laporan arus kas metode langsung dapat diperoleh langsung dari aktivitas operasi. Sedangkan arus kas yang menggunakan metode tidak langsung, beban-beban ini dapat diperoleh dari ungkapan tambahan yang menyertai laporan arus kas. Kemudian terdapat perhitungan aliran kas. Persamaan akuntansi bisa ditulis sebagai berikut ini, yaitu aktiva sama dengan utang ditambah modal saham. Jika analisis menerangkan jumlah-jumlah aset atau aktiva, utang, dan modal saham pada awal periode dengan jumlah-jumlah pada akhir periode, maka akan memperoleh kesamaan berikut ini untuk tambahan-tambahan komponen pada neraca, yaitu tambahan aktiva sama dengan tambahan utang ditambah tambahan modal saham. Kemudian tambahan aktiva dipecah lagi menjadi tambahan aktiva kas dan tambahan aktiva non-kas. Tambahan aktiva kas ditambah tambahan aktiva non-kas utang sama dengan tambahan ditambah tambahan modal saham. Persamaan di atas bisa dirubah sebagai berikut, yaitu tambahan kas sama dengan tambahan utang ditambah tambahan modal saham dikurangi tambahan aktiva non-kas. Laporan aliran kas melaporkan penyebab-penyebab perubahan kas pada periode yang tertentu. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rofi Ramadhani dengan NIM 2019 310 322.
Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan aliran kas. Kesamaan tersebut kita bisa melihat bahwa perubahan kas sama dengan perubahan komponen lain dalam neraca. Komponen neraca pada tahun ke-1 dan ke-2 dengan menggunakan persamaan akuntansi bisa dilihat sebagai berikut. Kas plus aset non-kas sama dengan utang plus modal saham. Untuk tahun yang ke-1, 13.698 ditambah 136 rupiah sama dengan 105.394 rupiah ditambah 40.440 rupiah. Untuk tahun yang kedua, 12.595 rupiah ditambah 129.511 rupiah sama dengan 85.032 rupiah ditambah 57.074 rupiah. Untuk yang selanjutnya, dengan mengurangkan komponen-komponen pada tahun kedua terhadap tahun ke-1, kita memperoleh persamaan sebagai berikut. Tambahan kas plus tambahan aset non-kas sama dengan tambahan utang plus tambahan modal saham, yaitu min 1103 ditambah dalam kurung min 2625 sama dengan min 20.362 ditambah 16.634. Persamaan di atas bisa diubah menjadi sebagai berikut. Tambahan kas sama dengan tambahan utang plus tambahan modal saham plus tambahan aset non-kas, yaitu min 1103 sama dengan min 20.362 ditambah 16.634 dikurangi dalam kurung min 2.625 rupiah. Selanjutnya yaitu mengelompokkan perubahan-perubahan dalam neraca. Berikut ini bisa dilihat klasifikasi penyebab perubahan kas ke dalam 3 kelompok perubahan, yaitu investasi, pendanaan, dan operasi. Berikut ini adalah perubahan-perubahan dalam neraca. Yang pertama ada piutang dagang. Pengumpulan kas pada suatu periode sama dengan penjualan kredit. Untuk periode tersebut ditambah dengan piutang dagang pada awal periode dikurangi utang dagang pada akhir periode. Yang kedua, persediaan. Pembelian selama satu periode sama dengan harga pokok penjualan pada periode tersebut ditambah persediaan pada akhir periode dikurangi pada awal periode. Yang ketiga, aktiva lancar lainnya. Rekening ini biasanya berkaitan dengan pembayaran di muka, yaitu ada investasi pada surat berharga, bangunan, pabrik, peralatan. Untuk yang kedua ada harga perolehan aset, yang ketiga akumulasi depresiasi, yang keempat aset lainnya, yang kelima hutang dagang. Aliran kas keluar untuk pembelian sama dengan pembelian untuk periode tertentu ditambah hutang dagang pada awal periode dikurangi hutang dagang pada akhir periode. Yang pertama ada hutang wesel. Hutang wesel biasanya di dalam kegiatan pendanaan meskipun uang pinjaman tersebut bisa digunakan untuk kegiatan operasional. Yang kedua ada bagian hutang lancar dari hutang jangka panjang. Yang ketiga ada hutang lancar lainnya. Rekening ini biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional selain pembelian barang dagangan. Yang keempat ada hutang jangka panjang. Rekening ini bisa berubah karena beberapa hal. Yang pertama ada hutang jangka panjang yang baru. Yang kedua pengklasifikasian kembali utang jangka panjang menjadi hutang jangka pendek. Yang ketiga, pelunasan hutang jangka panjang lebih cepat dari yang seharusnya. Yang keempat, pengubahan hutang jangka panjang menjadi saham preferen atau saham biasa. Yang kelima, hutang pajak. Pajak yang akan dibayar dalam jangka waktu dekat sama dengan biaya pajak pendapatan. Yang pertama,
hutang non-lancar lainnya. Apabila tidak ada informasi pendukung lainnya, perubahan dalam rekening ini dimasukkan ke dalam transaksi pendanaan. Yang kedua, ada saham biasa dan agio saham. Rekening ini berubah apabila saham baru dikeluarkan atau sahamnya beredar dibeli kembali. Yang pertama ada laba yang ditahan, laba bersih, serta dividen. Yang kedua ada pembelian saham kembali atau treasury stock, yaitu pembelian saham kembali bisa diklasifikasikan sebagai kegiatan pendanaan. Sekian dari presentasi saya, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aulia Naura dengan NIM 334. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan saya akan membahas tentang penyusunan interpretasi komponen-komponen aliran kas. Berikut ini contoh penyusunan laporan aliran kas dengan menggunakan data-data PT XYZ. Nah, setelah menghitung perubahan aliran kas untuk mengetahui kas tersebut masuk ke dalam positif atau negatif berdasarkan dengan rekening-rekeningnya. Nah, selanjutnya analisis mengklasifikasi perubahan-perubahan tersebut ke dalam 3 kelompok perubahan, yaitu aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas operasi. Contoh klasifikasi perubahan kas PT XYZ pada tahun kedua, dan dapat kita lihat pada tabel 11.4 yang menunjukkan bahwa aliran kas masuk bersih pada periode tersebut adalah 17.343 dari aktivitas operasi dikurang 1.651 dari aktivitas investasi dikurang dengan 16.795 dari aktivitas pendanaan dan menghasilkan 1.103. Hasil ini menunjukkan bahwa pada tahun kedua PT XYZ menghasilkan aliran kas masuk bersih net negatif sebesar 1.103 atau aliran kas keluar lebih besar dibandingkan aliran kas masuk. Dari laporan analisis laporan kas di atas bisa dilihat bahwa yang pertama, sebagian besar kas masuk diperoleh dari operasi atau laba yang ditahan, dan yang kedua, persediaan meningkat cukup tajam, sementara utang dagang mengalami penurunan yang cukup tinggi. Hal ini mengakibatkan aliran kas masuk berkurang cukup besar. Dan yang ketiga, dibandingkan dengan tingkat depresiasi pada tahun tersebut, pengeluaran modal untuk bangunan, pabrik, dan peralatan baru relatif lebih kecil. Nah, untuk gambar tabel 11.5, laporan aliran kas PT XYZ di atas nampak bahwa kas masuk dari operasi menunjukkan angka yang negatif. Penggunaan kas dari operasi ini terutama dipakai oleh persediaan yang meningkat cukup tinggi. Utang jangka panjang dilunasi, tetapi nampaknya pelunasan ini dilakukan dengan menggunakan utang jangka pendek. Penggunaan utang jangka pendek disertai dengan aliran kas masuk negatif dari aktivitas operasi menunjukkan resiko likuiditas jangka pendek yang sesamping. Nampak bahwa aliran kas dari aktivitas operasi menunjukkan angka negatif. Aliran kas keluar dari aktivitas operasi tersebut lebih besar dibandingkan dengan aliran kas masuk dari aktivitas operasinya. Nah, penyebab utamanya adalah kenaikan persediaan yang cukup tinggi, yaitu 17.614, dan di samping itu laba bersih juga mengalami penurunan dari 16.634 menjadi 6.442. Aliran kas masuk dari aktivitas investasi pada tahun ketiga menunjukkan tanda positif setelah sebelumnya menunjukkan tanda negatif. Sementara aktivitas pendanaan mempunyai aliran kas yang negatif meskipun semakin mengecil. Secara keseluruhan, aliran kas negatif diperoleh karena terjadi penurunan aliran kas masuk dari aktivitas operasi yang cukup besar.